Pernah nggak sih Anda lagi asyik browsing internet, tiba-tiba kayak masuk ke dunia lain gitu. Semuanya cepet banget, nggak terduga, kadang aneh malah. Kayak mungkin pernah dengar cerita ratusan orang ngendaliin satu karakter Pokemon barengan. Mhm. Atau iseng lain di web interaktif yang kalau kita klik bisa ngubah arah debu virtual gitu. Betul. Rasanya beda banget ya sama dunia nyata yang kita harapkan lebih teratur gitu kan. Mhm. Nah, sensasi kekacauan yang teratur ini nih, yang mau kita bahas lebih dalam hari ini, kita akan nyelami bab 4 dari buku David Weinberger, Everyday Chaos. Judulnya Melampaui Kausalitas, Interoperabilitas. Betul, sumber kita kali ini bab buku yang menarik banget ini ya. Weinberger itu ngajak kita lihat gimana teknologi modern, terutama internet, terus juga machine learning itu loh, sistem komputer pintar yang bisa belajar sendiri dari data, ternyata lagi geser pemahaman kita soal gimana sih sesuatu terjadi. Jadi nggak lagi cuma soal sebab akibat yang lurus aja. Oke, jadi misi kita sekarang itu benar-benar pengen ngertiin konsep interoperabilitas ini. Weinberger bahkan bilang ini bisa jadi cara pandang baru yang fundamental ya, tentang cara kerja dunia, mungkin malah gantiin ide kausalitas di banyak situasi. Nah, yang paling penting nih, apa relevansinya buat Anda, buat kita semua gitu, entah di kerjaan atau cara kita lihat dunia sehari-hari. Oke deh, mari kita coba bedah bareng ya. Siap, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Interoperabilitas itu sederhananya gini, kemampuan sistem atau komponen yang beda-beda, bisa software, hardware, atau bahkan cara kerja, buat saling nyambung, terus bisa kerja bareng, tukar informasi, dan yang penting nih, bisa pakai informasi yang udah ditukar itu. Contohnya, sebenarnya banyak banget ya di sekitar kita, cuma kadang kita nggak sadar aja. Coba bayangin deh, pengendali lalu lintas udara di seluruh dunia itu pakai kosakata standar yang sama. Namanya bahasa Inggris penerbangan, isinya cuma sekitar 300 kata penting. Iya ya. Tujuannya apa? Ya biar pilot dari negara manapun bisa komunikasi jelas, nggak salah paham. Atau coba lihat barcode di kemasan barang belanjaan Anda. Itu kan standar ya. Nah, itu bikin kasir di toko manapun bisa baca info produknya cepat. Betul. Bahkan hal simpel kayak kartu kredit Anda. Kok bisa dipakai di negara lain yang mata uangnya beda? Ya itu, karena ada interoperabilitas antar sistem bank dan pembayaran global. Atau, ini contoh klasik dari buku Weinberger, format file CSV. Oh, CSV ya, yang buat data tabel itu kan? Iya, betul. Ditemukan tahun 1972 loh. Format simple ini bikin kita misalnya bisa buka spreadsheet jadul dari Lotus 123 tahun 95, pakai aplikasi modern sekarang. Intinya tuh ada bahasa atau standar bareng yang bikin pemain-pemain beda ini bisa ngobrol, bisa interaksi. Wah, iya juga ya. Jadi semua kemudahan itu intinya karena ada kesepakatan standar di baliknya. Kalau dipikir-pikir, banyak teknologi keren yang dibahas di bab-bab sebelumnya buku ini juga bergantung sama prinsip ini dong. Kayak platform Facebook F8 yang punya API publik. Nah, itu dia. Semacam colokan standar gitu ya, biar developer luar bisa bikin aplikasi di atas Facebook. Tepat sekali. API, Application Programming Interface, itu contoh bagus banget. Sama juga kayak inisiatif Open Data. Itu loh, pas pemerintah atau lembaga sengaja buka data mereka biar bisa dipakai siapa aja. Terus ada juga modul-modul di programming agile yang dibikin biar bisa digonta-ganti. Bahkan fenomena modding game, kayak pas pemain ngubah game Castle Wolfenstein jadi Smurfenstein yang lucu, itu juga bisa karena ada cara standar buat modifikasi komponen gamenya. Dan tentu aja rajanya interoperabilitas, ya internet itu sendiri, yang nyambungin semua jaringan komputer dunia karena ada protokol standar kayak TCP/IP. Oke, jadi jelas ya interoperabilitas ini bikin semuanya jadi lebih efisien, fleksibel, bisa berkembang. Tapi tadi Anda sempat singgung ada efek lain yang menurut Weinberger lebih wah gitu. Nah, ini dia poin kuncinya. Efek yang benar-benar ngubah permainan. Menurut Weinberger, itu munculnya nilai yang tak terduga. Jadi ini terjadi pas sumber daya, data, atau layanan yang awalnya dibikin buat satu tujuan, satu sistem, ternyata bisa dipakai sama sistem lain, sama orang lain, dengan cara yang sama sekali baru. Cara yang nggak pernah dibayangin sama penciptanya. Disinilah keajaiban interoperabilitas mulai kerasa. Wah, kedengarannya seru tuh. Ada contoh spesifik nggak di buku yang bisa bikin kita lebih klik soal nilai tak terduga ini? Ada studi kasus bagus banget di bab ini.
Schema.org. Ini proyek kolaborasi unik loh antara raksasa mesin pencari, Google, Bing, Yahoo, bahkan Yandex dari Rusia ikut juga. Mereka bareng-bareng bikin semacam kamus standar. Bentuknya tag tersembunyi yang bisa dipasang pemilik website di halaman mereka. Tag tersembunyi, buat apa tuh fungsinya? Kok disembunyiin? Disembunyiin dari mata kita, tapi kebaca sama mesin. Fungsinya buat ngasih konteks ke mesin pencari soal isi halaman itu. Misalnya nih, ada kata jembatan di artikel. Tanpa konteks, mesin pencari kan bingung ya. Ini jembatan apa? Arsitektur? Rute jalan? Judul film? The Bridges of Madison County? Atau malah istilah gigi? Nah, pakai teks schema.org, pemilik web bisa nandain. Ini jembatan Suramadu, sebuah struktur arsitektur. Oh, Atau contoh lain di novel Sense and Sensibility. Tag bisa nandain, Jane Austen itu penulisnya, Elinor Dashwood itu karakternya. Ini bantu mesin pencari ngerti isinya, bukan cuma lihat kata-katanya doang. jadi ini rahasia di balik kotak info ringkas yang suka muncul di hasil pencarian Google itu ya? Kayak daftar pemain film atau resep masakan langsung kelihatan gitu? Betul banget, itu salah satu dampak langsungnya. Mesin pencari jadi lebih pintar. Tapi dampak yang lebih fundamental yang nyambung ke interoperabilitas adalah informasi di dalam halaman web itu sendiri jadi jauh lebih bisa dipakai ulang sama sistem lain. Weinberger nyambungin ini ke ide grafik pengetahuan atau knowledge graph. Grafik pengetahuan? Ya, mesin pencari bisa bangun pemahaman yang kaya banget soal dunia dengan nyambung-nyambungin potongan info bertak ini dari miliaran halaman. Jadi info Jane Austen bisa nyambung ke novelis Inggris lain, ke lokasi geografis di ceritanya, data sejarah era itu bahkan mungkin tren pernikahan zaman itu. Semua terhubung. Tunggu. Jadi maksudnya halaman web biasa itu gara-gara ada tag ini jadi kayak pelayan data mini gitu. Wah, implikasinya gede banget dong ya. Persis. Itu kata kunci yang dipakai Evan Sandhaus dari New York Times yang dikutip Weinberger. Halaman web itu sendiri jadi kayak API, dan ini memicu manfaat yang tidak diduga-duga. Situs kayak Facebook sama Twitter otomatis pakai tag schema ORG ini. Pas Anda bagi link, mereka bisa otomatis narik judul yang benar, nampilin tanggal sesuai format pengguna, atau bahkan nyaranin link terkait berdasarkan tag topiknya. Wow. Dan yang lebih penting lagi, secara teori nih, siapa aja bisa manfaatin data bertag ini buat aplikasi atau analisis mereka sendiri. Wah, ini benar-benar contoh nyata nilai tak terduga tadi ya. Awalnya dibikin buat mesin pencari, taunya bisa dipakai platform medsos dan mungkin aplikasi lain yang belum kepikiran sama sekali. Dan lingkaran ini muter terus. Ada contoh perusahaan Yext yang pakai schema.org buat bangun otak data internal mereka sendiri soal bisnis. Jadi mereka adaptasi standar publik buat kebutuhan internal mereka. Poin pentingnya itu, gimana sebuah standar, kalau udah diadopsi luas, bisa memicu lebih banyak penggunaan, lebih banyak koneksi, dan akhirnya ia lebih banyak interoperabilitas lagi. Kayak efek bola salju gitu. Ngomong-ngomong soal standar nih, jadi ingat contoh lain di buku soal silabus kuliah. Sekarang kan format silabus suka beda-beda banget ya antar dosen, antar kampus. Tapi coba bayangin kalau ada standar tag buat elemen-elemen penting. Nama kuliah, dosen, buku wajib, topik per minggu, tanggal ujian. Nah, kalau itu terjadi, potensinya luar biasa banget. Bakal jauh lebih gampang buat ngumpulin dan gabungin data dari ribuan silabus. Kita bisa aja lihat pola, misalnya, buku A paling sering dipakai buat topik X di negara mana aja. Atau gimana satu sumber dipakai di konteks yang beda-beda. Dosen bisa saling belajar dari silabus lain. Mungkin muncul aplikasi yang otomatis nyambungin daftar buku wajib ke toko buku bekas online. Analisis tren pendidikan juga jadi lebih gampang ya. Jelas. Analisis kuantitatif jadi lebih mungkin. Bahkan machine learning bisa dilatih pakai data ini buat nemuin pola-pola tersembunyi tentang gimana sih pengetahuan itu diajarkan dan berkembang di budaya kita. Tapi ini juga artinya kita mesti rela lepas kendali dikit kan? Maksudnya kalau kita bikin sesuatu yang interoperable, kita nggak bisa sepenuhnya ngatur gimana orang lain bakal pakai itu nantinya. Bisa jadi aneh-aneh. Tepat sekali. Ini beda banget sama cara pikir kausalitas tradisional yang seringnya kayak narik tuas. Kita tahu persis hasilnya bakal gimana. Inti dari interoperabilitas itu justru mendefinisikan apa fungsi suatu bagian dan gimana cara dia nyambung, terus biarin aja dia berinteraksi sama dunia luar. Hasilnya bisa jadi sesuatu yang nggak terduga,
Bahkan mungkin proyek yang nggak pernah kebayang sama sekali sama si pencipta awalnya. Jadi, ini bukan cuma soal berbagi yang efisien, tapi soal memungkinkan penggunaan baru yang kreatif yang tak terduga. Nah, ini nyambung ke argumen utamanya Weinberg ya, bahwa teknologi kayak internet dan machine learning ini sebenarnya maksa kita buat ngelihat hubungan sebab akibat, kausalitas itu cuma sebagai salah satu jenis aja dari interoperabilitas yang lebih luas. Bener banget. Model machine learning sering jadi contoh bagusnya. Pas sebuah model ngasih prediksi, seringkali bukan karena satu faktor penyebab tunggal. Bukan A pasti menyebabkan B. Tapi karena interaksi kompleks dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan variabel yang saling kait-mengkait. Hasilnya itu muncul dari jaringan interaksi ini. Jadi apa beda mendasarnya cara pandang kausalitas sama interoperabilitas ini? Biar lebih jelas gitu. Kalau kausalitas itu cenderung fokus ke kesamaan kondisi. Kalau A terjadi dalam situasi X, maka B bahkan terjadi. Dia nyari sebab spesifik dan seringnya menyederhanain kerumitan dunia nyata. Interoperabilitas, sebaliknya, justru hebat karena memungkinkan interaksi sambil menjaga perbedaan antar elemennya. Ingat contoh kartu kredit tadi? Iya. Standar yang sama itu ngehubungin bank, hukum, sama mata uang yang jelas-jelas beda. Tapi bisa nyambung. Atau pas kita share foto di medsos, kita kasih tag liburan seru keluarga. Fotonya sama, tapi cara orang lain lihat, kasih label ulang, atau mungkin pakai buat hal lain, bisa beda-beda. Tapi fotonya tetap bisa di-share, karena formatnya, misalnya JPEG, itu interoperable. Weinberger juga pakai metafora gravitasi kan ya? Katanya interoperabilitas itu kayak gravitasi, nyambungin semuanya, tapi ada bedanya katanya. Iya, metafora yang menarik sih itu. Kayak gravitasi, interoperabilitas itu nyambungin banyak hal. Tapi bedanya, gravitasi interoperabilitas ini, kekuatannya nggak terlalu lemah gara-gara jarak. Di internet, sebuah hyperlink bisa bikin halaman web yang lokasinya ribuan kilometer jauhnya, atau topiknya beda banget. Rasanya cuma satu klik aja jauhnya. Jarak fisik atau jarak konsep jadi kurang relevan. Terus ciri-ciri lain dari dunia yang makin dikuasai interoperabilitas ini apalagi? Buku ini nyebut soal efek yang nggak proporsional. Itu gimana maksudnya? Betul. Di dunia yang super terkoneksi ini, efek itu seringkali kelihatan jauh lebih besar dari penyebab awalnya. Beda sama fisika Newton kan? Aksi sama dengan reaksi. Contoh klasik, suara yodel kecil bisa micu longsoran salju gede. Nah di internet, kita sering lihat kan, satu tweetan atau postingan remeh, bisa jadi viral banget dan bikin kebakaran di mana-mana. Iya benar. Weinberger juga bahas konsep cascades, efek berantai gitu. Misalnya, satu virus bikin Anda sakit seminggu. Dampaknya bisa ngacak-ngacak jadwal meeting banyak orang lain. Ada juga kebalikannya, inverted cascades. Contohnya, sebuah bis bisa tiba tepat waktu. Itu kan hasil kerja bareng dari banyak banget elemen yang harus interoperable. Infrastruktur jalan, aturan lalin, sistem jadwal, suplai bensin, sopirnya, dan lain-lain. Kejaringan yang luas banget. Tepat sekali. Rasanya kayak seluruh dunia itu hadir dalam tindakan kita sehari-hari. Kita geser dari gambaran alam semesta kayak jam mekanis raksasa yang bisa diprediksi, itu impiannya Laplace dulu, ke alam semesta yang lebih cair, di mana interaksi terjadi terus-menerus, aturannya bisa beda-beda di tiap area, jarak jadi relatif, dan hubungan sebab akibat nggak lagi lurus atau proporsional. Ini tantangan buat kita sih, gimana caranya kita jalan di dunia yang makin dinamis dan makin susah ditebak ini. Tapi di sisi lain nih, kalau kita lihat dari sudut pandang kemungkinan, interoperabilitas ini justru bukan nyempitin, malah ngebuka lebih banyak kemungkinan baru kan? Persis. Itu sisi positifnya yang kuat banget. Coba deh lihat lagi contoh-contohnya. Internet nyambungin jaringan yang tadinya misah. Web nyambungin halaman lewat link. Schema.org bikin elemen di dalam halaman bisa dipakai ulang. Open API bikin data dari berbagai sumber. Medsos, pemerintah, perpustakaan bisa dicampur-campur dan dipakai ulang buat aplikasi baru. Aplikasi kayak IFTTT juga ya? Nah iya, aplikasi kayak IFTTT atau If This Then That, itu malah bikin kita, pengguna biasa, bisa bikin resep otomatis antar aplikasi. Misalnya, kalau saya posting foto di Instagram, otomatis simpen juga ke Dropbox. Dan tentu saja,
machine learning, yang nemuin hubungan-hubungan baru dalam data, yang ngebuka kemungkinan aksi atau prediksi baru yang tadinya nggak kepikiran. Jadi kayak ekosistem gitu ya, berlapis-lapis. Ada lapisan protokol internet paling bawah, terus format data, terus aplikasi dan layanan, terus ada lagi pustaka kode yang bisa dipakai ulang sama programmer. Dan yang penting, ada feedback loop-nya. Lingkaran umpan balik. Contoh dari buku, skema.org bikin standar info penerbangan. Ini bikin machine learning bisa analisis data jadwal dari banyak maskapai, terus nemuin celah atau pola. Info ini bisa dipakai lagi sama maskapai atau aplikasi travel buat optimasi. Jadi muter gitu. Oke. Contoh lain, data perbankan yang interoperable bisa bantu orang miskin masuk ke ekonomi formal. Ini terus nyiptain pasar baru buat layanan finansial yang cocok buat mereka. Atau pikirin deh, gimana hashtag di Twitter ngubah cara berita nyebar dan bisnis promosi. Itu terus micu debat soal perlu nggak ngubah aturan main Twitter, media, bahkan politik buat tangkal berita palsu. Jadi, koneksi baru bikin perilaku baru yang terus nuntut aturan baru lagi. Jadi pelajaran utamanya adalah internet dan AI ini bukan cuma alat ya, tapi mereka itu kayak ngebuka mata kita bahwa interoperabilitas ini kondisi dasar yang bikin dunia terus berubah, bikin momen berikutnya selalu beda dari sebelumnya. Dan ada rahasia menarik nih dari interoperabilitas. Seringkali, makin sempit dan spesifik tujuan awal sebuah standar dibuat, makin luas dan nggak terduga gunanya di kemudian hari. Contoh klasik banget itu port USB. Awalnya kan cuma buat nyambungin printer sama keyboard ke komputer. Sekarang, Hampir semua alat bisa pakai USB. iya juga ya. Ini nunjukin kekuatan inovasi yang muncul bukan dari rencana besar terpusat, tapi dari kemampuan berbagai potongan puzzle buat saling ngobrol, saling nyambung. Potensi kreatifnya jadi nggak terbatas rasanya. Dan makna tersembunyi sama pandangan ilmiah modern ala Newton yang ngelihat alam semesta kayak mesin sebab akibat aja. Iya, Weinberger nyinggung pemikir kayak Paracelsus atau Foucault yang bahas ide kemiripan sebagai penanda di alam. Misalnya, tanaman bentuk hati dipercaya bagus buat jantung. Nah, meskipun sains modern udah ganti jaring makna ini sama kausalitas mekanis, Weinberger kayaknya nanya gini, jangan-jangan interoperabilitas ini dengan caranya sendiri bawa balik rasa keterhubungan yang dalam itu? Maksudnya gimana tuh? Di mana segala sesuatu itu potensial nyambung atau nandain sesuatu yang lain. Bukan lewat sihir ya, tapi lewat koneksi fungsional yang nyata. Ini kayaknya sedikit nantang pandangan dunia yang murni mekanistik gitu. Bab akibat sederhana yang relevan banget di zaman internet dan machine learning ini. Kita lihat juga gimana standar kayak skema.org itu bukan cuma soal teknis ya, tapi bisa ngebuka pintu buat nilai dan koneksi baru yang sama sekali nggak terduga. Seringkali malah melampaui niat awal pembuatnya. Dan pada akhirnya, interoperabilitas ini ngubah cara kita memahami hubungan antar hal. Gimana jarak jadi relatif, dan gimana aksi kecil bisa punya dampak besar. Atau sebaliknya, di dunia yang saling nyambung ini. Nah, sekarang mungkin pertanyaan refleksi buat Anda para pendengar nih. Setelah dengerin ini, apakah cara pandang interoperabilitas ini ada ngubah cara Anda ngelihat koneksi-koneksi di kerjaan atau kehidupan Anda? Ada nggak contoh sistem di sekitar Anda yang kerasa makin interoperable atau malah sebaliknya makin tertutup gitu, susah nyambung? Dan ini mungkin pemikiran terakhir buat dibawa pulang ya. Kalau benar kausalitas itu cuma salah satu rasa dari interoperabilitas, dan interoperabilitas ini justru subur banget tumbuh dari koneksi-koneksi tak terduga, apa dampaknya buat keinginan kita, hasrat kita buat bisa ngontrol dan prediksi masa depan di dunia yang makin kompleks ini? Apa yang terjadi kalau aturan main dari koneksi itu sendiri terus-menerus ditulis ulang sama koneksi-koneksi baru yang muncul gitu aja? Ini baru secuil ya dari ide-ide menarik di buku Everyday Chaos, karya David Weinberger. Kalau Anda penasaran buat eksplorasi lebih dalam lagi tentang gimana kekacauan sehari-hari ini ngebentuk dunia kita, wah, bukunya sangat direkomendasikan sih.